Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Lin Xin berhenti untuk menggunakan keterampilan rumit seperti gerhana matahari 9. Dia sekarang mengerti bahwa Agares tidak berusaha sekuat tenaga, jika tidak, ketika dia baru saja menggunakan gerhana matahari 9 barusan, Agares akan menyerangnya karena dia sangat lemah sekarang. Dia sekali lagi menggunakan jari Dewa Api dan mengarahkan serangan ke Agares tanpa henti. Itu adalah serangan yang sangat kuat dan setiap serangan datang bersama dengan jarum api neraka. Agares kuat tetapi dia harus fokus pada pertarungannya dengan Lin Xin di bawah serangan ini dan tidak berani melirik ke langit tetapi berusaha sekuat tenaga untuk Lin Xin. Lin Xin menjadi begitu kuat setelah menggunakan pil roh siam. Sekarang dia berada di atas angin sehingga dia bisa mengarahkan jari Dewa Api kadang-kadang ke arah lain, mencari bawahan naga iblis. Meskipun mungkin tidak bisa membunuh naga itu, setidaknya itu bisa membuat cukup banyak masalah. Dia memilih naga iblis untuk menyerang, bukan iblis bulan atau iblis bintang. Pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya sudah mendapat perintah dari Long Hao Shen dan tahu bahwa Dewa Iblis Bulan ragu-ragu dalam pertarungan ini. Lin Xin mengerti mengapa Agares melompat keluar untuk melawan semua karena anggota klannya telah meninggal. Oleh karena itu dia memilih untuk menghindari Iblis Bulan dan Iblis Bintang dan fokus menyerang klan Naga Iblis. Inilah yang paling ingin dilihat Agares dan karena itu tidak akan menghentikan Lin Xin. Agares agak mulai menghormati pria tak tahu malu ini. Teriakan naga yang tajam terdengar dan semua orang melihat ke langit lagi. Itu adalah suara Kaisar Dewa Iblis. Tubuhnya yang panjangnya 3000 meter perlahan-lahan didirikan dan matanya yang berdarah menatap Long Hao Shen. Dia berkata dengan dingin, untuk menyerah atau mati, kamu memiliki kesempatan terakhirmu. Sikap Kaisar Dewa Iblis berubah terhadap Long Hao Shen. Dia tidak bisa lagi mencapai tujuan yang ditetapkan olehnya di awal untuk tidak membunuh Long Hao Shen. Tingkat kultivasi Long Hao Shen jauh melampaui harapannya. Dia tidak bisa menghapus ingatan Long Hao Shen dan memasukkan darahnya sendiri ke Long Hao Shen untuk melatihnya. Hanya jika Long Hao Shen menyerah dan membuka jiwanya, dia mungkin bisa melatihnya untuk menjadi pewaris. Meskipun dia menggunakan kekuatan tingkat dewa untuk menindas Long Hao Shen, dia merasakan krisis besar selama pertarungan. Kaisar Dewa Iblis sangat jelas bahwa dengan bantuan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan dan Ye Xiaolei yang merupakan tungku roh dewa, Long Hao Shen mungkin dapat mencapai tingkat yang sama seperti yang dia lakukan dalam waktu singkat. Dengan bantuan Ye Xiaolei dan pengalaman Dewi Alam, dia bahkan mungkin melanggar aturan dan menjadi dewa. Pada saat itu, tidak hanya klan iblis yang akan sangat menderita, tetapi dia sendiri mungkin juga bahkan bukan lawan Long Hao Shen. Feng Xiu adalah iblis yang galak dan ambisius. Ketika dia mengetahui bahwa sesuatu tidak dapat dikendalikan, dia membuang hubungan darah dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen memandang Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Anda pasti tahu jawabannya. Mata dingin Feng Xiu sekarang dipenuhi dengan hasrat untuk membunuh. Saya ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Jika kamu memilih untuk menyerah, beri saya roh Dewi Alam. Kalau tidak, aku akan membunuhmu lagi. Long Hao Shen mendengus. Yang mulia, apakah Anda begitu yakin bahwa Anda dapat membunuh saya? Pernahkah Anda mempertimbangkan dalam pertarungan hari ini bahwa saya tahu armor keabadian akan bangun? Kehendak Dewa Pencipta, bisakah aku menebaknya? Mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menjadi bingung. Apa yang ingin kamu katakan? Menyerah atau mati? Long Hao Shen terus berbicara. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika saya sudah tahu bahwa tingkat kultivasi saya tidak dapat bersaing dengan Anda,
mengapa saya datang dan memimpin orang-orang saya untuk memiliki perang suci ini? Kebangkitan tak terduga dari tahta segel dewa keabadian dan penciptaan hanya membuat saya lebih yakin. Saya percaya bahwa bahkan jika saya tidak bisa melangkah ke alam dewa, Anda bukan saingan bagiku. Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan topeng armor keabadian dan penciptaannya. Di balik topeng, wajahnya yang tampan terungkap, sementara itu Long Hao Shen menyentuh dahinya dengan lembut, di mana 9 garis ungu berada. Melihat garis emas ungu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba bergetar dan dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin mengalahkanku dengan satu jejak aura darah Austin Griffin itu?" Dia tidak pernah benar-benar terbangun. Apakah menurutmu aura itu bisa melampaui Dewa Pencipta? Meskipun dia berkata dengan mudah, matanya mengungkapkan ketakutan. Long Hao Shen merasakannya dengan jelas. Agares dan Vasago sama-sama sangat gugup sekarang di bawah. Mereka mengerti bahwa mereka akan segera dapat memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya setelah melihat apa yang akan terjadi antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen tidak menjawab pertanyaan Kaisar Dewa Iblis. Cahaya keemasan ungu menyala di dahinya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, cahaya ungu meluas dan muncul di langit, membuat kontras besar dengan armor keabadian dan penciptaan. Kaisar Dewa Iblis tampak ketakutan karena dia merasa bahwa cahaya keemasan ungu mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kaisar Dewa Iblis menyerang Long Hao Shen dengan ekor naganya yang besar. Petir biru tua membeku di ekor dan berubah menjadi bilah biru tua, yang mungkin bisa memotong Long Hao Shen menjadi 2. Long Hao Shen memperbaiki matanya dan cahaya ungu melompat ke telapak tangannya. Kemudian tubuhnya muncul di udara. Sebuah mata besar muncul dengan tenang di langit. Itu sangat besar, dengan ketinggian 50 meter. Yang lebih aneh adalah warnanya. Itu memiliki 2 warna yang berbeda. Di tepi mata, satu sisi berwarna putih kristal seperti pedang keabadian dan penciptaan, dan di sisi lain berwarna emas ungu tua tanpa mata pencaharian apapun. Kedua warna itu sangat kontras. Dan yang lebih menakutkan adalah di mata, 2 pupil muncul. Yang satu berwarna putih, dan yang lainnya berwarna ungu. Dan kedua cahaya ini sepertinya berintegrasi. Mereka saling mengejar seperti yin dan yang. Ekor naga besar Kaisar Dewa Iblis tiba dan mata magis Brahma menyala dengan 2 warna yang sama sekali berbeda, emas ungu dan putih kristal. Kedua cahaya itu bersinar dan terintegrasi dengan kekuatan menakutkan dari tubuh Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis sudah kembali ke puncaknya. Tapi Long Hao Shen baru saja memulihkan sepertiga dari kekuatannya. Tetapi kekuatan itu tidak berarti segalanya. Manusia tidak dapat membantu Long Hao Shen karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bergabung dalam pertempuran ini di hampir tingkat dewa. Juga mereka tidak punya waktu. Cair, menutup matanya rapat-rapat. Tubuhnya bergetar begitu hebat. Dan saat berikutnya, teriakan memekakkan telinga terdengar. Cair, langsung membuka matanya. Dia sangat akrab dengan segala sesuatu tentang Long Hao Shen tetapi suara itu bukan miliknya. Dia akan tahu apakah itu suaranya. Saat dia melihat ke langit sekali lagi. Dia kaget karena melihat darah berjatuhan seperti hujan dan warna darah itu sulit diceritakan. Sisik seukuran batu kilangan tersebar di udara dan jatuh. Mata besar itu meredup dan ekor naga itu melambai. Sisik dan darah mengalir keluar dari luka menakutkan di ekor. Kaisar Dewa Iblis terluka parah. Mata Brahma Long Hao Shen tidak terpengaruh sama sekali. Sungguh kontras yang besar, dan pemandangan yang luar biasa. Agares dan Vasago saling melirik. Mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Itulah yang paling mereka takuti terjadi. Jika bukan kekuatan itu,
bagaimana Long Hao Shen bisa melukai Kaisar Dewa Iblis pada kondisi puncaknya. Tinggi di langit, mata Brahma berangsur-angsur menghilang. Tubuh besar Kaisar Dewa Iblis berjarak sekitar ribuan meter dari Long Hao Shen, dan tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat. Segera bentuk manusia Feng Xiu keluar sekali lagi di depan Long Hao Shen. Orang bisa melihat dengan jelas kaki kanannya berlumuran darah. Dia terluka di sana. Sosok Long Hao Shen muncul sekali lagi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kecuali pedang keabadian dan penciptaan di tangan kirinya, di tangan kanannya muncul pedang lain, pedang emas ungu. Mengenai ukurannya, pedang besar ini hampir sama dengan pedang keabadian dan penciptaan. Cahaya keemasan ungu tidak begitu terang dan tubuh pedang dicetak dengan 8 tanda warna. Di tepinya, ada 8 kepala yang bergabung bersama melindungi tangan kanan Long Hao Shen. Long Hao Shen sudah melepas topeng dan tanda emas ungu di dahinya bersinar terang seperti mata. Dan auranya berubah total. Kekuatan penciptaan yang begitu lembut hanya menempati setengah dari aura Long Hao Shen dan setengah lainnya adalah aura menakutkan yang dipenuhi dengan upaya kuat untuk bertarung, bercampur dengan kebencian besar terhadap Kaisar Dewa Iblis tidak terlalu jauh dari Long Hao Shen. Melihat pedang emas ungu Long Hao Shen, Feng Xiu berkontraksi ke titik kecil. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Long Hao Shen. Sebagai setengah dewa, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia belum mati. Suara Dewa Iblis bergetar. Dia tidak bisa mempercayainya dan sepertinya dia akan pingsan. Long Hao Shen menatap Kaisar Dewa Iblis dengan mata dingin. Jauh di lubuk hatinya yang jernih keemasan, ada lapisan ungu samar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Hao Yue meninggal. Anda berpikir bahwa karena Anda membunuhku saat itu jadi Anda juga berpikir telah membunuhnya, Anda meremehkan kekuatan Hao Yue dan juga kekuatan jiwaku. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Yi Lai Kexi. Jika bukan karena menara keabadian, jiwanya mungkin sudah menghilang. Tanpa Yi Lai Kexi, dia tidak bisa berdiri di sini dan bertarung dengan Kaisar Dewa Iblis yang telah memerintah benua ini di zaman kegelapan selama 6.000 tahun. Pada saat ini, Long Hao Shen telah sepenuhnya memaafkan Yi Lai Kexi, biarkan masa lalu dilupakan. Pengembalian terbaik untuk Yi Lai Kexi adalah mengakhiri zaman kegelapan dan membawa manusia kembali ke zaman perdamaian dan perkembangan. Melihat pedang emas ungu Hao Yue, sebuah cahaya melintas di mata Kaisar Dewa Iblis. Dia bergumam, 8 kepala, hanya 8 kepala. Austin Griffin tidak terbangun sepenuhnya. Kami masih memiliki kesempatan. Agares, Fasago, tunggu apa lagi? Apakah kalian ingin Austin Griffin bangun dan menghancurkan dunia ini? Tubuh Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mundur dan semakin jauh dari Long Hao Shen. Pedang naganya muncul lagi. Dia mengarahkan pedang ke langit dan cahaya keemasan gelap menyala di belakangnya. Bagian tengahnya berwarna hitam dan lingkaran luarnya berwarna emas merah muda. Warna mata Kaisar Dewa Iblis juga berubah dari hitam menjadi merah. Agares dan Fasago saling melirik dengan tatapan tegas dan bangkit pada saat bersamaan. Bulan purnama ungu yang berubah dari 12 sayap Agares menjadi lebih terang dan cahaya bintang oranye muncul di belakang punggung Fasago. Melihat reaksi dua dewa, Long Hao Shen tidak terlalu terkejut. Sebelum perang dimulai, dia sudah menebak hasil dari penggunaan kekuatan Hao Yue. Itulah sebabnya Long Hao Shen bersikeras untuk tidak menggunakan kekuatan Hao Yue sampai sekarang. Dia khawatir begitu dia menggunakan Hao Yue, semua dewa iblis lainnya akan bergandengan tangan, terutama dewa iblis bulan Agares, yang menunjukkan kecenderungan untuk berpihak padanya. Tentu saja dia akan menggunakan kekuatan Hao Yue, itu hanya masalah waktu. Itu agar pertempuran benteng pengusir naga tidak terlalu kacau. Fakta membuktikan bahwa Long Hao Shen sudah berhasil.
Karena Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang tidak habis-habisan dalam pertempuran benteng pengusir naga, anggota aliansi kuil tidak kehilangan banyak. Sebaliknya, mereka memperoleh beberapa manfaat. Terutama setelah pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya menggunakan metode roh siam dan semakin melemahkan kekuatan pihak iblis. Sekarang Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang bergabung dalam pertempuran dengan Long Hao Shen. Manusia akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam perang dengan klan iblis, karena dua pahlawan abadi langkah 9 level 7 keluar dan Lin Xin di peringkat 9 level 9 muncul. Namun, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di medan perang. Ketika Long Hao Shen melihat wajah mereka dengan tatapan tegas itu, dia bertanya-tanya mengapa mereka begitu takut pada Hao Yue. Mereka sangat ketakutan sehingga bahkan Dewa Iblis Bulan langsung memihak bergabung dengan Kaisar Dewa Bilis lagi. 3 cahaya, matahari, bulan, dan bintang. Kaisar Dewa Iblis berteriak dan mengangkat pedangnya. Pilar cahaya keemasan gelap yang tajam melesat keluar darinya dan tumbuh ke atas. Agares dan Fasago melakukan hal yang sama. Agares mengangkat bilah bulannya dan pilar cahaya ungu bangkit. Fasago menyelesaikan transformasi dewanya saat naik ke langit. Jubah merah oranye mengkilap menutupi tubuhnya dan di tangan kanannya muncul tongkat cahaya bintang. Bagian atasnya dihiasi dengan permata oval yang bersinar dengan 6 kilau cahaya bintang. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan pilar lampu merah oranye naik. 3 pilar cahaya dalam 3 warna berbeda berpusat di sekitar Long Hao Shen. Apa yang Long Hao Shen lakukan selanjutnya mengejutkan ketiga dewa iblis. Dia tidak terlalu memperhatikan 3 dewa tetapi malah menundukkan kepalanya dan berteriak ke arah manusia. Habisi segera, aliansi akan menang. Kata-kata sederhana ini berarti bahwa Long Hao Shen tidak membutuhkan bantuan mereka. Lin Xin dan kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya berhenti di udara. Lin Xin berbalik dan menatap Chai Wakil pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chai mengertakkan gigi. Ikuti perintahnya. Mari kita fokus pada medan perang pertama. Setelah kita menang, kita bisa pergi dan membantunya. Diterima. Senyum Lin Xin menghilang dan dia tampak serius. Dia menggumamkan mantra dengan suara rendah dan api naga abadi mulai menari dengan ritme yang aneh. Chai Wang Yuan, Chen Yinger, dan Sima Xian, Han Yu dan Zhang Fangfang yang berdiri di belakang Lin Xin semuanya merasa bahwa kekuatan spiritual mereka sendiri diserap olehnya dengan cepat. Tak perlu dikatakan, orang ini akan membuat langkah besar, sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada gerhana matahari 9. Matahari suci hitam di atas kepala Lin Xin mengembang dan tidak berhenti sampai panjangnya mencapai 30 meter. Suara nyanyian burung phoenix terdengar. Lin Xin menggerakkan tubuhnya dan cahaya hitam pekat keluar dari dadanya dan memasuki matahari suci hitam. Seekor burung phoenix berteriak keras tiba di benteng pengusir naga seperti seorang raja. Seekor phoenix hitam terbang keluar dari matahari suci dengan panjang tubuhnya 30 meter. Phoenix api biru sekarang berubah menjadi phoenix hitam sepenuhnya. Kabut biru tua mengelilinginya dan berputar-putar. Itu menuju Lin Xin terlebih dahulu dan mengangguk ke arahnya. Kemudian ia melebarkan sayap dan terbang menuju medan perang. Api hitam yang kuat jatuh dari langit. Wajah Lin Xin menjadi pucat setelah menggunakan sihir ini. Dia menutup matanya dan mencoba memulihkan kekuatan magisnya. Yang lain melakukan hal yang sama. Sihir yang mereka gunakan barusan menyerap 2/3 dari total kekuatan spiritual. Phoenix api hitam ini adalah hasil dari jutaan poin kekuatan spiritual. Orang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan bertarungnya. Dipimpin oleh Su Yongqiao dan Huo Xiao, manusia melancarkan serangan balik dengan segala upaya.
Siapa yang mengira bahwa Long Haoshen tidak hanya menekan Kaisar Dewa Iblis, tetapi juga membawa Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang bergegas melawannya. Anggota aliansi tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan bantuan Phoenix Api Hitam, pertempuran benteng pengusir naga sekarang memasuki tahap baru. Phoenix Api Hitam terbang dan melebarkan sayap dan menerangi ribuan meter persegi tanah dengan api. Bahkan para Dewa Iblis berusaha menghindari api. Iblis lainnya terbunuh atau terluka parah olehnya. Hasil dari pertempuran benteng pengusir naga sudah pasti, tetapi pertarungan 1 lawan 3 baru saja dimulai. Long Haoshen melawan 3 Dewa Iblis terkuat. Long Haoshen sangat serius tetapi juga percaya diri tentang pertarungan itu. Ketika Hao Yue berubah menjadi pedang emas ungu itu, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat sejak saat itu. Ketika Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang bergabung dalam pertarungan, Hao Yue memberinya perasaan jijik terhadap mereka. Itulah sebabnya Long Haoshen tidak membiarkan orang lain membantunya. Dia percaya pada penilaian Hao Yue terhadap musuh, meskipun dia tahu bahwa Hao Yue berkepala 8 berada di langkah 9 peringkat 7. Tetapi bahkan ketika Hao Yue hanya berkepala 6, Kaisar Dewa Iblis tidak mau menghadapinya dan memilih untuk membunuh Long Haoshen dan berharap kematian Hao Yue mengikutinya. Orang bisa melihat betapa menakutkannya Hao Yue bagi iblis. Menakutkannya,